god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya di dalam kolom komentar, di mana like dan support kalian yang terus memberi semangat untuk part selanjutnya dapat dikerjakan. Sebelum memasuki part keempat, alangkah baiknya bantu roasting pantun terlebih dahulu. Ngabuburit di hari Selasa, beli makanan dan jajanan lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai hari kemenangan tiba. Amin. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Kembali menuju sekolah, yang mana sekolah ini adalah SMA Kyum Ryong, tempat di mana Daegun menuntut ilmu sekaligus menjalankan sebuah proyek rahasia yang ia dapatkan dari seseorang. Dan kini tampak murid dari SMA tersebut sedanglah keluar dari sekolah karena telah usainya jam mata pelajaran. Kenapa kalian mengikutiku? Tanya Daegun yang sedanglah berjalan pulang bersama teman-teman dari kelasnya. Menurut Jongmin maupun Hojung, karena mereka berasal dari kelas yang sama, maka mereka haruslah selalu bergerak bersama baik di sekolah maupun dalam perjalanan pulangnya. Lalu menurut Nomanho, Daegun kali ini benar-benar sudahlah menyulut api di sekolahan. Maka ia pun yakin bila para bos dari kelas lainnya akan mulai segera bergerak juga. Untuk itu ia pun memilih selalu bersama karena para bos yang tersisa kini sedang merasa khawatir antara satu dan yang lainnya. Woi, entah kau menyukainya ataupun tidak, kau pasti bakalan terlibat dalam permainan selanjutnya. Jadi lebih baik kau bersiap, Daegun. Kemudian segera dilanjutkannya. Menurut Manho, ia pun tak pernah tahu bagaimana dengan keadaan sekolah Daegun sebelumnya. Namun bila mengingat ini Kyum Ryong, semua tidak akan mudah seperti yang Daegun kira. Sudahlah, kita pikirkan itu nanti saja setelah waktunya tiba. Lalu bagaimana kalau kita pergi ke warnet saja? Aku kemarin baru saja naik ke rank silver, ungkap Hojung menyelanya. Dasar gila, berapa lama yang kau butuhkan untuk naik ke silver? Ungkap Jongmin menanggapinya. Lalu Manho pun segera memberikan tawaran kepada Daegun. Mungkinkah ia mau untuk pergi bersama mereka menuju warnet dan menaikkan rankingnya? Namun belum sempat ia menjawabnya. Kini tampak sebuah mobil sudahlah terparkir di depan gerbang sekolahnya. Dan Daegun pun menyadari bila mobil tersebut adalah mobil yang biasa digunakan oleh direktur sebelumnya. Lalu segera ia pun menjelaskannya. Tapi maaf, aku ada sebuah janji sebelumnya, jadi aku harus segera pergi. Dan soal game, kalian main bertiga saja, ungkap Daegun menolak tawaran Manho sebelumnya. Itu semua karena menurut Daegun meskipun ia sedang tidak ada janji, ia pun tak akan mau untuk bermain bersama rank silver maupun rank gold yang ia pun pastilah tak akan mau untuk berangkat juga. Karena rank seperti itu adalah beban baginya. Wah sialan, memangnya rank dia apa? Memang benar, kita itu seharusnya membalas dendam saja. Dasar brengskai, ungkap Hojung yang merasa cukup kesal. Dan Jongmin pun berusaha meredakannya sehingga mereka dapat berangkat ke warnet secepatnya. Tak lama kemudian kini tampak Jae-ina sedang berjalan perlahan selepas dirinya pulang dari sekolahan. Lalu ia pun melihat sebuah mobil tampak berjalan mendahuluinya dengan kecepatan sedang dan ia pun coba memperhatikannya. Jae-ina, ada apa sih? Tanya Ara menegurnya. Di mana sesaat yang lalu ia melihat Ina sedang bengong sembari berjalan dan tak menghiraukan sebuah pertanyaan yang ia berikan sebelumnya. Menurut Jae-ina, ia pun merasa cukup yakin bila mobil tersebut adalah mobil milik direktur. Dan ia pun cukup merasa terkejut di mana sesaat yang lalu ia sekilas melihat adanya murid baru sedang duduk di dalam mobil tersebut.
Tapi kenapa dia bersama murid baru ya? Aku yakin yang baru saja aku lihat bukan hanya perasaanku. Mungkinkah ia sedang merencanakan sesuatu lagi? Ungkap Jaina yang merasa begitu penasaran terhadap apa yang akan murid baru itu lakukan maupun apa yang direktur telah rencanakan. Lalu kini terlihat di mana mobil direktur sedanglah melaju bersama dengan Daegun di dalamnya. Di mana Daegun tak begitu tahu kemana arah dan tujuannya. Tak lama kemudian kini direktur pun segera memberinya sebuah pertanyaan. Menurutnya Daegun ini dengan cukup santai telah membuat banyak masalah di hari pertamanya pergi ke sekolah. Hei, semua kekacauan itu benar kan? Tanya direktur kepadanya. Dan Daegun pun kini cukup merasa gugup terhadap jawaban apa yang harus segera ia berikan. Lalu direktur Lee pun masih saja diam menunggu tanggapan seperti apa yang akan Daegun berikan. Sembari ia pun masih terus fokus menyetir meneruskan perjalanan. Tak lama dari situ kini Daegun mulai memberikan jawabannya. Menurutnya ia di hari pertamanya hanya ingin menyapa beberapa teman di sekolahnya. Namun mereka dengan tiba-tiba berusaha memprovokasi dengan menyerangnya dan mengajaknya berkelahi. Maka Daegun pun hanya mencoba untuk membela diri. Mendengar jawaban yang baru saja diungkapkannya, kini direktur Lee hanya mencoba diam menelaah beberapa informasi yang baru saja Daegun beri. Namun melihat sikap yang direktur tunjukkan, Daegun segera berkata, "Baiklah, penalti ya. Berapa banyak sih pelanggarannya? Ya sudahlah, silahkan saja segera beritahu. Aku akan dengan senang hati mendengarmu." Ungkap Daegun yang tak lagi bisa mengelak terhadap semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun kini terdengar di mana direktur segera memberikan penjelasannya. Tidak ada pelanggaran hari ini. Lalu segera dilanjutkannya, menurut direktur Lee, Daegun sudahlah bekerja dengan cukup baik untuk selang waktu ini. Dan setelah dirinya mengamati keseluruhan situasi, ia pun segera menjelaskan bila tengah adanya sebuah perubahan rencana, di mana kedepannya mereka memilih akan mengurangi beberapa peraturan untuk Daegun sehingga peraturan tak akan sebanyak sebelumnya. Hah? Apa itu maksudnya? Tanya Daegun menyalanya. Lalu direktur pun segera menanggapinya. Itu semua berarti hanya seperti selama ini. Seperti selama ini. Lalu segera dilanjutkan Daegun yang mencoba mengingat seluruh sepak terjangnya di dalam kelas sebelumnya. Di mana saat itu ia pun langsung segera bertarung dengan No Man-ho yang mana dirinya dihajar atas posisi seorang bos kelas 1-1. Tak jauh dari situ ia pun segera menghajar Myung-jong dari kelas 1-2, di mana pertarungan itu berlangsung sebenarnya tak begitu lama dan ia pun dapat segera menyelesaikan permasalahan dari kelas 1-2. Kemudian yang terakhir ia pun bertarung dengan Sim Sang-bu, di mana ia merasa cukup bersenang-senang atas seluruh pertarungan yang dihadapinya, yang mana pertarungan itu sebagai pertanda bila ia pun telah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan kelas 1-3. Jadi begitu ya. Baiklah, kali ini aku tidak akan menahan kesabaranku lagi, ungkap Daegun dengan merasa cukup senang. Yang mana ia pun tak mendapatkan sebuah penalti dari pertarungannya. Bahkan ia pun merasa begitu puas dengan peraturan ke depannya. Memangnya kapan sih kau bisa sabar? Tanya direktur menanggapi. Tapi tunggu sebentar, menurut Daegun ia pun kini menjadi penasaran bagaimana direktur Lee bisa mengetahui mengenai apapun yang terjadi selama ini. Apa kau mengawasiku? Tanya Daegun kepadanya. Kalau itu aku tak bisa memberitahumu, jawab direktur menanggapinya. Lalu menurut Daegun, mungkinkah ia dipantau? Mungkinkah ia meletakkan sebuah mata-mata? Namun bagaimana direktur ini bisa meletakkan semua itu di sekolahnya? Atau mungkinkah Minso yang menjadi kaki tangannya? Yang mana semua pertanyaan tersebut kini sedang menyelimuti seluruh jalan di pikirannya. Kalau itu sih sepertinya mustahil. Aku yakin semua itu pasti gara-gara rumor yang telah beredar di sekitar sekolah.
ungkap Daegun dalam hati. Lalu tak lama kemudian kini tampak sebuah apartemen yang terlihat bersih, di mana direktur pun kini memutuskan untuk segera berhenti karena mereka kini telah sampai pada tujuannya. Dan Daegun pun segera turun mengikuti direktur tanpa menanyakan apa maksud dan tujuannya. Ayo segera masuk. Di mana kini terlihat Daegun masih terus diam dan coba memperhatikan mengenai keseluruhan situasinya. Lalu segera dilanjutkan direktur yang menjelaskannya bila tempat ini kini menjadi sebuah rumah di mana Daegun dapat tinggal. Apa? Rumah? Benarkah? Tanya Daegun yang sedikit merasa tak percaya. Menurut Daegun saat ini ia tak menyangka bila ia dapat tinggal di sebuah rumah yang cukup mapan, di mana terdapat sebuah sofa maupun perabotan lainnya di dalamnya. Wah, bukankah ini menakjubkan? Sepertinya ini luar biasa. Tapi apa mungkin semua ini karena aku sekarang adalah seorang agen rahasia ya? Terima kasih karena telah memperlakukanku dengan cukup baik, ungkap Daegun mengamatinya. Namun tak lama berselang, tiba-tiba saja Daegun sedikit merasa curiga, di mana ia merasa bila sebelumnya rumah ini telah ada seseorang yang menempatinya. Lalu ia pun segera menanyakan mengenai analisisnya. Kemudian direktur pun segera menjawab bila memang rumah ini adalah rumah yang pernah ia tinggali sebelumnya. Dan belum sempat selesai direktur menjelaskannya, tiba-tiba saja Daegun terkejut dibuatnya. Menurutnya jika semua seperti ini, maka mungkinkah dirinya dan direktur kini akan mulai tinggal bersama? Hei, ini sih tidak boleh dan ini tidak masuk di akal. Apa kau tak paham aturan mengenai tempat tidur terpisah setelah umur 7 tahun? Tanya Daegun, di mana setelah kelas 2 SD, laki-laki maupun perempuan haruslah sudah mulai pisah, tak lagi tidur di ranjang yang sama. Mendengar sesuatu yang tak begitu masuk akal, di mana itu bukanlah tujuannya, kini direktur mulai merasa marah dengan apa yang telah Daegun sampaikan sesaat sebelumnya. Yang mana ia pun pastilah sangat paham mengenai peraturannya. Lalu ia pun segera menolak dengan muka seringainya. Oh begitu ya, ungkap Daegun yang merasa cukup gugup mengamati reaksi yang kini tengah dilihatnya. Kemudian menurut Direktur Lee, ini semua karena Daegun telah memuaskan pihak yayasan sekolah mengenai seluruh hasil kerja kerasnya. Maka berkat itu juga mereka memutuskan untuk mengurangi peraturan dan mulai percaya dengan keputusan yang Daegun tetapkan nantinya. Namun semua itu bukan berarti yayasan akan tetap mampu membantu bila kekerasan tersebut terjadi di luar sekolahnya. Karena bila itu terjadi, itu semua berada di luar kontrol yayasan maupun proyeknya. Kemudian masih dilanjutkannya bila proyek yang sedang dijalankan Daegun merupakan proyek yang benar-benar rahasia. Bahkan para guru di sekolah tak ada satupun yang mengetahuinya. Maka yayasan sekolah akan mencoba untuk selalu memberikan bantuan. Namun Daegun tak seharusnya menjadi keterlaluan dan melampaui batasan. Ya pada akhirnya kau cuma mau bilang bila aku harus melakukannya dengan hati-hati dan selalu menggunakan akal sehat di mana masih ditetapkannya beberapa aturan yang ada, ungkap Daegun dalam hati. Kemudian direktur pun segera memberinya sebuah kartu. Menurutnya Daegun bisa mulai tinggal di tempat ini sendirian saja dan ia pun bisa menggunakan kartu tersebut untuk memenuhi kebutuhan harian yang ia inginkan. By the way, kau pasti kelelahan setelah melalui hari yang cukup sulit dan semoga kau terbiasa dengan suasana barunya. Lalu dilanjutkan direktur yang segera berpamitan untuk pergi dari rumah tersebut dan ia pun kini berharap supaya Daegun baik-baik saja hingga hari esok tiba. Lalu Daegun pun merasa cukup kesal mengingat masih banyaknya peraturan meski katanya aturan itu sudah banyak dihilangkan. Ya aku sih tak begitu yakin, mungkin aku hanya akan melakukan apa yang aku bisa kerjakan, ungkap Daegun dalam hati. Tak lama berselang direktur pun kini telah keluar dari ruangan Daegun
dan perlahan berjalan meninggalkan rumah yang baru saja ia serahkan. Yang mana ia pun terlihat berjalan lebih cepat dari biasanya. Di mana kini terlihat ia tak lagi menggunakan lift, namun dirinya lebih memilih turun melalui tangga. Dan ia pun cukup berhati-hati menuju lokasi selanjutnya. Kemudian kini tampak ia pun telah sampai di sebuah ruang, di mana tempat itu berada satu lantai dari tempat di mana Daegun tinggal. Lalu ia pun segera bergegas masuk ke dalam tempat tinggalnya. Dan benar saja kini terlihat beberapa monitor tengah menyala di depannya. Seakan ia masih saja bekerja mengawasi apapun yang berkaitan dengan proyeknya, dan ia pun selalu sibuk mengawasi semuanya meski itu dari dalam rumahnya. Yang mana itu berarti ia akan selalu berhati-hati dalam menentukan seluruh putusan yang akan diambilnya. Kemudian kini tampak salah satu CCTV telah diletakkan di sebuah ruangan, yaitu ruangan di mana Daegun saat ini tinggal. Dan ia pun masih saja santuy menikmati fasilitas apapun dari rumah barunya tersebut. Yang mana Direktur Lee kini masih saja sibuk di depan seluruh monitornya, dan ia pun selalu memeriksa semuanya guna melancarkan proyek yang sedang dikerjakannya. Berpindah waktu di mana kini tampak sekolah Gyeongryong dengan suasana cerah, dan Daegun pun telah berangkat masuk menuju ke dalam kelasnya. Namun apa yang terjadi? Kini tampak muka Daegun yang terlihat layu tak seperti biasanya. Menurutnya ia biasa tidur di atas lantai yang keras, dan ia pun semalam telah mencoba tidur dengan kasur busa di dalam rumahnya. Namun perubahan itu malah membuat dirinya tak lagi bisa tidur hingga membuatnya merasa sakit di seluruh tubuhnya. Payah, sekarang aku malah merasa lelah, ungkap Daegun dalam hati. Hei, apa-apaan sih kau ini? Berdirilah yang tegak, dasar kau ini. Ah, iya pak, jawab Daegun yang merasa terkejut atas teriakan guru yang sedang berada di hadapannya. Menurutnya Daegun ini haruslah selalu mendengarkannya, dimana bila terdapat seorang guru yang sedang berbicara, tak seharusnya Daegun ini malah diam sembari menutup mata. Maka guru tersebut semakin merasa kesal dibuatnya, lalu segera dilanjutkannya. Menurutnya Daegun ini sudah kelewat dalam batasnya, dimana ia pun langsung berkelahi ketika masuk di hari pertamanya. Dan ia pun kini telah menghajar beberapa anak dari kelas lainnya, yang mana guru tersebut segera meminta untuk dapat bertemu dengan orang tuanya. Oh, bukankah kau bilang kau ini tak punya orang tua? Iya pak. Hah, dasar kau ini selalu keterlaluan. Dengarlah, kau pikir orang tuamu akan mati dengan tenang jika melihat anaknya kini selalu berkelahi setiap hari, ungkap guru tersebut kepadanya. Mendengar sesuatu yang cukup membuatnya kesal, kini Daegun pun mencoba untuk mengontrol emosi dan mengendalikan amarahnya, mengingat seorang guru yang saat ini sedang berbicara dengan dirinya. Oi, guruku itu dulu lebih parah memberiku pelajaran dibandingkan aku kepadamu. Apa kau tahu itu? Tidak pak. Namun di tengah guru tersebut memberikan ceramah kepada Daegun, kini tampak Jae-ina sedang berada di ruang yang sama dan sedikit melirik memperhatikannya. Sekuat apapun itu kau di usiamu, belajarlah untuk menjadi sabar dan mengontrol emosimu. Dan ingatlah, kau itu memiliki kewajiban belajar, bukan berkelahi. Apa kau mengerti? Iya pak, jawab Daegun menanggapi. Namun kini Jae-ina masih saja menatap ke arah di mana Daegun berada, yang mana ia masihlah cukup merasa penasaran dengan seluruh situasi yang sedang diamatinya. Kau itu murid terbaik di sekolah, kuharap kau selalu mempertahankannya. Oh iya, kau bisa mengatur anak-anak di kelas juga ya? Iya bu, jawab Jae-ina menanggapi. Dan ia pun segera pergi meninggalkan guru tersebut untuk kembali ke ruang kelasnya, yang mana Jae-ina adalah seorang murid yang selalu ceria sekaligus serius dalam mengikuti seluruh mata pelajaran di kelasnya. Kemudian kini terlihat Daegun masih saja mendapat arahan dan masukan dari guru tersebut,
mengingat ia merasa khawatir terhadap Daegun yang dirasa cukup mirip dengan dirinya ketika ia masih muda. Dan Jae-ina pun masih saja terus mencoba memperhatikannya, di mana Daegun sebenarnya tak begitu tampak sukar untuk diatur seperti apa yang sedang diperkirakannya. Menurutnya dari rumor yang ia dengar, Daegun ini langsung segera berkelahi di hari pertamanya masuk ke dalam sekolahnya. Tapi apa memang hanya seperti itu yang sebenarnya terjadi? Tanya Jae-ina dalam hati. Berpindah sisi di mana ini adalah kelas 16. Kelas di mana Yoji Seo, bos dari kelas 15 sedang berkunjung di dalam kelasnya. Hei, apa aku terlihat cantik? Tanya Baik Susi kepada Yoji yang sedang memfotonya. Menurut Yoji, Baik Susi ini memang cantik, namun mengapa ia memilih foto dengan menutupi wajah dengan tangannya? Dan Baik Susi pun segera memerintahkannya untuk segera mengambil foto bagian tubuhnya saja. Namun tiba-tiba saja seseorang datang dan memanggilnya, di mana Ji Seok pun segera menoleh mengamati siapa orang yang telah datang mengunjunginya. Lalu kini terlihat dua orang murid dari kelas lain tengah datang untuk sedikit berbincang dengannya. Kalian mencariku, ada apa? Kami memang bukan dari kelas 15, tapi apa kau sudah dengar mengenai sesuatu di kelas 13? Ini semua soal Sang Bu, aku tak bisa lagi menghubunginya, ungkap mereka berdua memberikan penjelasannya. Oh soal itu, aku sudah mendengarnya dan biarkan saja si bodoh itu sendiri, ungkap Yoji Seo menanggapinya. Lalu mereka berdua pun segera meneruskannya. Omong-omong ini soal murid baru itu, apa yang akan coba kau lakukan? Kemudian menurut mereka ini semua cukup dirasa genting mengingat kondisi Sang Bo saja sekarang menjadi seperti ini. Terlebih tak hanya dia, beberapa anak dari kelas 1 lainnya juga tak berdaya dibuatnya. Dan ia pun kini hampir berhasil menduduki beberapa kelas di sekolah tersebut. Maka menurut mereka berdua, jika mereka semua kini membiarkannya juga, maka dia pasti belum sempat dirinya menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba saja seseorang menyela dengan pendapatnya. Dia pasti apa ha? Ungkap orang tersebut yang segera menengok di mana orang yang menyelanya ini bernama Kim Won Wong, seorang bos dari kelas 16 dari SMA Geumryong. Tak lama kemudian murid itu pun kini mencoba melanjutkan penjelasannya. Menurutnya bukan seperti apa yang sedang dipikirkannya. Dan mereka pun juga tak pernah berkata bila Ji Seo ataupun Won Wong akan kalah dalam pertarungan nantinya. Namun setelah mendengar sedikit penjelasannya, tiba-tiba saja Kim Won Wong mengangkat tangan dan seakan memberikan sebuah aba-aba. Hei Won Wong, aku kan sudah mengingatkan dan aku juga tak pernah menganggap kau akan kalah. Dan maksudku dia pada akhirnya pasti akan berkelahi juga denganmu, ungkap murid tersebut yang kini mencoba mendekat sesuai dengan apa perintah Won Wong sebelumnya. Namun apa yang terjadi di mana kini tampak Won Wong dengan segera menyerang menggunakan balik telapak di tinjunya, di mana serangan telak menuju kepala dan segera mendarat tepat di mukanya. Sehingga ia pun kini merasa terkejut dan darah pun segera keluar dari dalam hidungnya. Yang mana serangan sebelumnya masih saja membuatnya cukup merasa bingung dan tak begitu paham bila mereka sebenarnya datang hanya untuk mengingatkan supaya murid pindahan dapat segera mereka kalahkan. Tak lama berselang kini terlihat Won Wong malah sekali lagi memberikan sebuah kode seakan gerakan itu menyuruh murid yang ada di depannya segera mendekat sekali lagi ke arah dirinya berada. Namun seseorang di belakangnya pun kini merasa cukup janggal mengenai maksud Won Wong yang sekali lagi memanggil teman di depannya. Dan ia pun segera maju untuk memahami apa maksud Won Wong kali ini. Dan kini malah terlihat di mana Won Wong tak sedikit pun memberinya sebuah penjelasan atas perbuatan sebelumnya.
Namun kini malah tampak dirinya sekali lagi menghadiahkan sebuah uppercut yang ia lesatkan dengan begitu cepatnya, di mana ia pun hanya bisa pasrah menerima pukulan telak dari Won Wong yang masih dalam posisi duduk dengan cukup santainya. Dan lagi-lagi darah itu keluar dari dalam hidungnya, di mana mereka berdua kini mulai memahami bila Kim Won Wong ternyata merasa tersinggung dengan sikap mereka berdua. Dan ia pun segera memberikan penjelasannya. Menurut Won Wong seharusnya mereka berdua selalu menjaga omongannya. Terlebih bila membahas mengenai murid pindahan yang tak pernah sekalipun ia khawatirkan. Maafkan aku, ungkap mereka berdua yang kini sedang mencoba memahami pesan dari Kim Won Wong walaupun mereka sudah datang hanya untuk sekedar mengingatkan. Hei, para idiot, sudahlah akan kurus itu nantinya. Kalian segera keluarlah. Ungkap Won Wong dengan nada cukup kesal dan ia pun segera kembali menikmati game dari ponselnya. Lalu tak lama kemudian mereka berdua pun segera bergegas meninggalkan Won Wong yang kembali asik memainkan game seakan ia tak menghiraukan beberapa saran yang telah mereka ungkapkan. Lalu kini terlihat di mana mereka berdua segera mengutarakan kekesalannya. Memang sial. Sudahlah, aku menyerah. Aku mau keluar saja. Tapi haruskah kita pindah sekolah? Ungkap mereka berdua yang tak lagi mengerti apapun itu yang harus mereka lakukan untuk kedepannya. Wah, karisma seorang Won Wong ya. Menurut Yuji Seo sebenarnya mereka berdua memang ada benarnya. Karena cepat atau lambat murid baru tersebut akan segera berhadapan dengan mereka. Dan sekali lagi Won Wong masih saja menanggapi omongan Yuji dengan cukup santainya. Menurutnya ia pun sebenarnya cukup mengerti akan permasalahan yang sedang dijelaskannya. Namun saat ini ia hanya ingin sekedar membuli mereka berdua saja. Namun tak lama kemudian Yoji pun segera mengingatkannya bila menurutnya mereka berdua seharusnya juga tidak mengabaikan perkataan mereka karena akan menjadi berbahaya bila semua berjalan sesuai dengan keinginannya. Oi, haruskah kita mulai bergerak juga? Tanya Jiseo kepadanya. Dan Yoji pun segera mendengar apa maksud dari teman di sebelahnya. Menurut Won Wong, apakah Jiseo ini tahu mengenai istilah auto battle dari sebuah game yang sedang tren dan sedanglah dimainkannya? Sebentar, aku akan coba mengingatnya. Ya, kau benar. Aku tahu ada fitur itu di beberapa game yang pernah aku mainkan sebelumnya. Ungkap Yoji menanggapinya. Nah, tepat sekali. Menurut Kim Won Wong, mengapa banyak game yang saat ini mengadopsinya sehingga fitur itu kini cukup menjadi populer dan banyak orang memainkannya. Semua itu berarti bila kita menggunakan fitur tersebut maka mereka tak perlu menggunakan tangan mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan itu semua diungkapkannya dengan rasa percaya diri, di mana mereka akan menyelesaikan semua permasalahannya tanpa mengotori kedua tangan mereka. Berpindah sisi di mana kini tampak suasana di sekolah masihlah cukup dirasa tenang, di mana Daegun sedanglah mengikuti pelajaran di dalam kelasnya dan jam kosong pun sedanglah menantinya. Menurut Daegun saat ini ia tidak banyak menarik perhatian seperti kejadian-kejadian sebelumnya dan ia pun cukup tenang dalam mengamati keputusan yang akan diambilnya. Namun, mengapa tiba-tiba Minso malah menggunakan kacamatanya? Tanya Daegun dalam hati. Sembari ia coba mengamati balik ke arah Minso yang sedanglah duduk di sebelahnya. Hoi Minso, kau tidak punya kamera di kacamatamu kan? Hah? Kamera? Apa maksudmu? Tanya Minso balik kepadanya.
Menurut Daegun, bila ia membahas sesuatu seperti yang ada di dalam film-film, maka seorang mata-mata pastilah memiliki kamera yang tertanam dalam kacamatanya. Namun sesaat setelahnya, Daegun mencoba untuk Minso segera melupakan apa yang baru saja dikatakannya. Tapi tunggu sebentar, lalu mengapa kau tiba-tiba menggunakan kacamatamu? Tanya Daegun yang merasa penasaran dengan gelagat Minso yang sesaat lalu semakin mencurigakan. Lalu Minso pun segera menanggapinya. Menurutnya pada saat dulu dirinya memanglah sering memakai kacamata. Dan sesaat kemudian ia pun mencoba menjelaskan alasan lain yang membuatnya sedikit takut untuk terus memakainya. Hei, lihatlah, ternyata beneran bisa. Dia terlihat sama persis loh dengan webtoon yang sering kita baca. Wah, dia mirip sekali dengan karakter kartun yang tampan sebelumnya, ungkap mereka dengan terus membulinya. Dan sekarang pergilah ke kantin dengan dirimu tak melepaskan kacamatanya. Oke, ungkap Ojung yang terus memberinya tekanan sembari ia menyuruh anak tersebut membelikan beberapa roti untuk dirinya. Dan itu semua kini membuat Minso cukup merasa takut untuk menggunakan kacamata di dalam kelasnya. Sehingga ia pun memilih melepaskan kacamatanya lalu menggantinya dengan menggunakan lensa kontak untuk selanjutnya. Maka menurut Minso semua itu kini takkan pernah terulang lagi semenjak Daegun mulai masuk ke dalam kelasnya. Dan ia pun lebih percaya diri untuk menggunakan kacamatanya kembali. Begitu ya, wah Bada jadi ngadan ini memang benar-benar ya, ungkap Daegun sembari ia menengok ke arah belakangnya. Kemudian kini tampak Hojung yang merasa terkejut di mana ia juga sedikit mendengar apapun itu yang baru saja Minso jelaskan kepadanya. Tunggu, memangnya aku pernah seperti itu? Tanya Hojung dalam hati. Lalu Hojung pun coba mengalihkan suasana dengan ia bertanya kepada Jongmin yang berada di sebelahnya. Mungkinkah Jongmin mau ikut dengannya untuk keluar bermain? Namun Jongmin pun segera menolak di mana ia tak lagi mau terlibat sebuah masalah yang telah ditimbulkannya. Lalu kini tampak Daegun yang segera berdiri setelah mendengar cerita Minso yang cukup membuatnya merasa kesal terhadap apapun itu yang pernah Hojung lakukan. Kau ini memang sangat parah ya. Hei, bukankah aku juga pernah bilang kalau kau tak boleh makan roti di kelas kan? Tanya Daegun menegaskan. Yang mana kini tampak Pak Hojung tiba-tiba saja mulai melakukan hukuman yang dipakai tentara Korea di awal tahun 2000-an. Hei, kau itu ngapain sih? Mungkinkah roti itu tadi beracun? Tanya Jongmin melihatnya. Lalu kini terlihat Minso yang sekali lagi membenarkan kacamata yang sedanglah digunakannya. Seakan ia pun tak terlihat cupu namun semakin mencurigakan tak seperti dirinya yang sebelumnya. Daegun yang mengamati itu pun kini semakin menjadi curiga di mana pemandangan itu terlihat seperti film-film yang pernah dilihatnya. Hei Minso, mengapa kau barusan membetulkan kacamatamu? Terlebih kau membetulkannya dengan cara yang mencurigakan. Tanya Daegun penasaran. Menurut Minso ia barusan hanya coba membenarkannya dan mencari posisi yang nyaman untuk terus dapat digunakannya. Karena ia pun sudah cukup terlalu lama tak memakai sebuah kacamata. Oh benarkah? Aku sepertinya sedikit sensitif hari ini. Jadi maafkan aku Minso, ungkap Daegun kepadanya. Menurut Daegun sepertinya ini semua hanya perasaannya saja dan ia pun seakan sedang berada di bawah pengawasan seseorang, ungkap Daegun dalam hati. Namun tak lama dari situ kini terlihat seseorang sedanglah menatap suatu dengan cukup seriusnya. Di mana ia pun sedanglah cukup fokus mengamati sesuatu yang ada di depannya. Dan seseorang yang sedang dilihatnya adalah Daegun, murid baru yang akhir-akhir ini sedang naik daun akan sebuah sepak terjangnya. Namun kini Daegun masih saja fokus mencoba belajar demi kelulusan yang lebih baik tak seperti yang sebelumnya. Jadi dia ya murid pindahan itu Kwon Daegun. Ya aku pun sedikit merasa penasaran dengan rumor yang tengah ada, ungkap Jeina yang ternyata dirinya juga sedang mengamati Daegun karena beberapa kejanggalan yang telah dilihatnya.
Sepertinya dia itu lebih normal dari yang aku pikirkan sebelumnya, ungkap mereka berdua yang melihat Daegun dari sisi luar ruang kelasnya, di mana Daegun kini benar-benar tampak seperti murid normal pada umumnya. Lalu kini tampak murid tersebut berhenti dan mencoba lebih fokus mengamati gerak-gerik Daegun dari luar kelas tersebut. Namun Jaina yang masih saja berjalan sembari ia melihat Daegun dengan begitu fokusnya, kini ia pun tak begitu memahami bila terdapat seorang yang sedang berdiri tepat di depannya dan tabrakan pun tak dapat terelakkan. Dan dengan cepat Jaina pun segera merespon dengan meminta maaf karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Hei, apa sih yang kau lakukan? Jangan menghalangi jalanku. Cepat pergilah, ungkap murid tersebut yang merasa bingung dengan seorang gadis yang baru saja menabraknya. Lalu Jaina pun segera menyingkir dan meninggalkannya. Menurutnya mengapa terdapat murid yang menyeramkan tiba-tiba saja ada di depan mukanya, dan ia pun merasa aneh bila penampilan murid tersebut seperti para gangster yang pernah dilihatnya. Lalu tak lama dari situ pria itu pun kini mencoba mengamati Daegun yang berada di dalam kelasnya. Namun tiba-tiba saja kini tampak Daegun sudahlah menoleh menatap ke arahnya dan ia pun cukup merasa terkejut mengamati itu semua. Cih, sialan, dia benar-benar mengagetkanku. Sejak kapan sih dia mulai melihatku? Tanya murid tersebut dalam hati. Sembari ia pun kini berjalan perlahan meninggalkan kelas tersebut. Berpindah sisi di mana kini terlihat kelas 19 yang mana terdapat dua orang yang sedang asik mengobrol di depan kelasnya. Dan kedua orang tersebut adalah Jaina dan Ara. Ku dengar tadi kamu pergi ke kelas 11 ya? Bagaimana kamu bisa tahu? Menurut Ara, ia pastilah tahu karena sesaat yang lalu tak hanya Ina yang pergi ke kelasnya, namun hampir semua gadis telah pergi untuk melihat cogan pindahan yang menarik perhatian mereka. Kamu juga termasuk golongan itu kan? Kukira kamu hanya suka belajar, ternyata kamu suka cogan juga ya. Lalu kini malah terlihat di mana Jaina tak lagi mampu menjawab pertanyaan Ara meskipun itu bukanlah suatu hal yang sesuai dengan alasannya. Menurut Ara, murid pindahan itu memang tampan sesuai dengan rumor yang beredar. Dan ia pun sempat tak percaya bila telah ada seorang murid ganteng mau masuk ke dalam sekolahnya. Mendengar sesuatu yang semakin tak tahu ke arah mana pembahasan ini akan bermuara, kini Ina pun hanya tersenyum karena ia memiliki alasan lain sehingga ia kini sedang mencoba mengawasinya. Berpindah waktu di mana kini tampak suasana sore yang mana para murid dari sekolah Gyeomryong mulai meninggalkan ruang kelasnya. Dan seseorang dari kelas 19 kini coba keluar dengan lebih cepat dari biasanya. Dan murid tersebut adalah Jaina. Dan kini tampak dirinya sedanglah berusaha mengikuti murid pindahan yang dirasa mencurigakan sejak hari pertama ia melihatnya. Menurut Jaina, murid pindahan ini bernama Kwon Daegun dan ia pun dipindahkan dari daerah Incheon. Dan itulah informasi yang ia dapatkan dari Ara, bestie yang selalu bersamanya. Ara, bagaimana kau bisa mengetahui ini semua? Menurut Ara, dirinya tak hanya tahu sebatas itu, namun ia pun mengetahui bila Daegun tinggal di Gwoldong, Namgunggu, Daejeon, dan dirinya tinggal di 442 Lestown. Maka ia pun pastilah melewati kedai makanan yang ada di Cheongsaro saat dirinya pulang dari sekolah menuju rumah tempat tinggalnya. Aku nggak begitu masalah sih Besti, karena dia memang punya pesona yang sangat menarik. Maka semua orang pastilah tidak bisa menahannya. Ya meski jika kau menyukainya. Aku tak apa kok. Dan aku baik-baik saja. Ungkap Ara yang menjelaskan kepada Ina mengenai keseluruhan situasinya. Tapi bukankah itu artinya Ara secara tidak langsung melarang aku untuk jatuh cinta? Tapi siapa juga yang begitu? Ungkap Jaina dalam hati. Di mana kini tampak dirinya sedanglah mengikuti Daegun dengan hati-hati, mengamati dirinya setelah ia pulang dari sekolahnya.
karena ia pun begitu penasaran mengenai hubungan seperti apa yang ia punyai dengan direktur di sekolahnya. Ah sialan, aku seperti seorang stalker saja, ungkap Jaina dalam hati. Sembari ia masih saja mencoba mengikuti Daegun yang masih terus berjalan agak cukup jauh di depannya. Tapi kalau aku ingat-ingat, sepertinya hari ini ia tak pulang bersama direktur. Akan kucoba mengawasimu sampai ke titik maksimal di mana aku bisa melakukannya. Di mana Daegun masih saja berjalan seperti biasa menuju tempat apartemennya. Menurut Ina, ia pun benar-benar merasa penasaran dengan sebuah alasan, yaitu mengapa Daegun dipindahkan dari sekolah sebelumnya. Sedangkan ia pun juga memiliki hubungan lain dengan seorang direktur di sekolahnya. Karena ia pun cukup mengerti seperti apa direktur di matanya. Berpindah sisi di mana kini tampak beberapa orang baru saja datang dan mereka semua segera mengobrol untuk membahas beberapa masalah maupun target yang sedang direncanakannya. Jadi kita akan coba melakukannya tanpa adanya sebuah alasan, tanya pria tersebut kepada seseorang yang berada di hadapannya. Di mana kini tampak orang tersebut adalah Kim Won Wong dari kelas 16. Menurutnya mereka semua kini harus segera melakukan apapun itu sesuai dengan perintahnya. Karena ia pun cukup merasa yakin bila mereka berempat akan mampu mengalahkannya. Di mana pertarungan sebelumnya selalu dilakukan 1 lawan 1, tak seperti pertarungan yang sedang direncanakannya. Itu sih tak masalah karena kita akan segera mengeroyoknya. Tapi bukankah Nomanho juga selalu mengikutinya? Menurutnya mereka sebenarnya tak begitu percaya diri, mengingat mereka juga bukan seorang ketua dari kelas di sekolahnya. Terlebih mereka kini harus beraksi tanpa memberitahu ketua dari kelas 13. Jika memang begitu, lalu apa masalahnya? Tanya Won Wong menanggapinya. Menurutnya di zaman SMP dulu mereka itu selalu melakukan hal yang sesuai apa yang diinginkannya. Tetapi karena kini mereka berada di kelas 16 di mana adanya Ji Seo dan Kim Won Wong, maka mereka tak lagi bisa menunjukkan kemampuannya. Oi, jika kalian dari kelas lain pasti kalian berempat akan menangkan melawan separuh anak dari kelas kalian. Benar begitu? Tanya Won Wong menegaskan. Kemudian menurut Won Wong mereka semua kini harus mulai mengingat di mana kini mereka seharusnya tak begitu peduli dengan adanya peraturan yang dibuat oleh para bos dari kelas lainnya maupun seluruh tradisi yang pernah ada. Itu semua karena dirinya dan Yoji Seo sesaat lagi akan segera menghabisi seluruh kelas 1, maka itu semua tak akan menjadi masalah untuk kedepannya. Omong-omong, aku akan pergi dulu dan mengawasi kalian. Maka segera selesaikan saja semuanya, mengerti? Dan ingat, kalian harus segera menghubungiku ketika masalah sudah terselesaikan. Ungkap Won Wong yang mulai meninggalkan mereka dengan sebuah rencana yang harus segera dibereskannya. Dan mereka pun setuju untuk menjalankan rencananya. Oi, jika mengingat itu Won Wong, itu sih jelas mungkin. Oh iya, saat aku melihat Won Wong menguasai kelas 16, kukira kertas. Ternyata keras. Dan itulah beberapa pembahasan sebelum mereka menjalankan rencana. Menurut mereka kesempatan bagus ini sepertinya akan mampu untuk menaikkan status yang kini mereka punya. Hei diamlah, bukankah itu orangnya? Oh benar, itu dia, ungkap mereka yang kini mengamati murid pindahan yang sesaat lalu tengah dibicarakannya. Yang mana kini tampak Daegun berjalan perlahan untuk segera pulang menuju tempat apartemennya. Dan ia pun cukup santuy berjalan sendiri tak seperti hari sebelumnya di mana Manho dan anak lainnya selalu pulang bersamanya. Lalu kini tampak sebuah kode di mana mereka kini segera mengikuti dirinya dan mulai menjalankan rencana yang sudah dari tadi dipersiapkannya. Yang mana 4 orang itu pun kini mulai berjalan mengikuti dan coba menjaga jarak dari Daegun yang menjadi targetnya. Namun tak seperti sebelumnya, kini Daegun dengan sigap mengamati beberapa orang yang sedang mencoba mengikuti dirinya dari arah belakangnya.
Menyadari hal tersebut, kini Daegun segera berbelok menghindari tujuan jalan utamanya. Yang mana menjadi tak baik bila mereka mengetahui lokasi tempat tinggalnya. Maka ia pun coba memutar menuju ke arah jalan lainnya. Dan ia pun masih saja berjalan menuju beberapa gang sempit dan mulai memancing mereka untuk mengikutinya. Yang mana ia pun kini berusaha berjalan menuju lokasi yang dirasa sepi dan tak seramai tempat sebelumnya, sehingga ia pun akan cukup merasa aman untuk menyelesaikan segala permasalahan yang akan segera dihadapinya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini tampak Jeina yang malah menjadi gugup melihat situasi yang saat ini sedang diamatinya. Ada apa ini? Siapa sih orang-orang ini? Mungkinkah mereka akan... Tunggu, bukankah mereka dari sekolah juga? Tapi mengapa mereka kini mengikuti murid pindahan itu? Tanya Jeina dengan merasa khawatir melihat keadaan saat ini tak sesuai dengan ekspektasi. Dan ia pun kini bergegas berlari supaya tak begitu jauh tertinggal dari mereka semua. Yang mana ia benar-benar merasa bingung, penasaran sekaligus khawatir dengan murid baru yang sedang dibuntutinya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini salah satu dari mereka malah melirik ke belakang karena ia pun mendengar seseorang sedang berlari dari arah belakangnya. Dan ia pun segera mengamati karena rencana tak boleh gagal apapun yang terjadi. Dan kini tampak Jeina yang mencoba tenang setelah dirinya ketahuan dalam misi pribadinya di mana mengikuti Daegun adalah prioritasnya. Hei, apa yang kau lakukan? Tanya pria tersebut yang merasa curiga dengan gerak-gerik yang dilihatnya. Iya halo, iya ada apa? Oi, jangan pura-pura menelpon kau, ungkap pria tersebut yang sepertinya mulai menyadari bila dirinya kini juga sedanglah dibuntuti. Lalu tak lama kemudian pria itu pun segera menyuruh teman-temannya untuk terlebih dahulu meneruskan rencananya. Karena saat ini terdapat sesuatu hal yang akan segera dibereskannya. Dan ia pun kini berjalan perlahan mendekati Jeina yang sedang berdiri di belakangnya. Hoi, mengapa kau terus mengikuti kami? Tidak, aku hanya ingin lewat sini. Yang bohong kalau bicara. Namun di tengah intensnya suasana tiba-tiba saja ia teringat akan muka gadis yang sedang berada di depannya, di mana ia memanglah pernah bertemu dengannya ketika ia berada di depan kelas sebelumnya. Tapi mengapa kini ia mengikutiku? Mungkinkah dia menyukaiku? Sepertinya aku mulai populer akhir-akhir ini, ungkap dirinya dalam hati. Menurutnya kini ia pun mulai memahami dengan suatu yang ada di depannya. Dan ia pun coba mendekati, mengamati wajah gadis yang selalu mengikutinya. Di mana ia memang terlihat cantik bila ia coba fokus dan serius menatapnya. Lalu mengapa sih kau terus mengikutiku? Menurutnya saat ini dirinya sedang sibuk dengan beberapa pekerjaan. Maka ia pun memberikan sebuah tawaran untuk Jeina mau mengikutinya dan melihat apa yang akan ia kerjakan. Dan Jeina pun kini menjadi bingung dengan permasalahan pekerjaan yang barusan ia katakan. Begini saja, aku akan menyewa sesuatu sehingga kita bisa bermain denganmu setelahnya. Bagaimana? Apa kau mau ikut denganku? Oh iya, akan kubelikan kawan-kawannya juga. Gimana? Tanya pria tersebut sembari ia mulai merangkulnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini tampak Jeina dengan begitu cepat berusaha melepaskan diri dari sampingnya. Di mana beberapa umpatan tak lupa kini keluar dari dalam mulutnya. Mendengar sesuatu yang tak sesuai dengan jalan pikirannya, kini orang tersebut merasa cukup kesal. Dan ia pun tak lagi mampu menahan emosinya. Bukankah kau suka aku? Makanya kau selalu mengikutiku kan? Apa sih yang kau bicarakan? Dasar gorila. Gorila? Apa sih sebenarnya maumu? Mungkinkah kau sedang jual mahal? Yang mana kini tampak dengan segera ia pun berusaha untuk menyerangnya. Dan benar saja kini terdengar sebuah suara teriakan yang begitu kerasnya. Di mana suara itu mampu membuat seluruh teman-temannya segera menengok ke arah belakang untuk memastikannya
karena suara tersebut kini benar-benar menarik perhatian mereka. Tak terkecuali Daegun yang juga segera menoleh mengamati keadaan yang kini ada di belakangnya. Yang mana kini tampak gorila tersebut sedanglah menutup kedua matanya. Di mana teriakan keras sebelumnya ternyata berasal dari dirinya. Gadis sialan, apa sih yang kau lakukan? Dasar brengskai, ungkapnya dengan menahan rasa sakit dari bagian matanya. Lalu kenapa kau terus menyentuhku? Dasar mesum, ungkap Jaina dengan masih membela diri. Di mana kini terlihat sebuah parfum sudahlah berada di dalam genggamannya. Yang mana parfum itulah yang sesaat lalu membuat gorila tersebut segera menutup kedua matanya. Kenapa ada seorang gadis? Apa sih yang terjadi? Menurut gorila tersebut, perempuan gila di depannya telah dengan sengaja menyerangnya dan menyemprotkan sesuatu di kedua matanya. Lalu seseorang pun kini memaksanya untuk segera menyerah, di mana ia haruslah membuang sesuatu yang ada di tangannya sebelum dirinya berubah pikiran dan datang menghampirinya. Siapa sih itu? Mungkinkah dia dari sekolah kita? Tanya orang lain dari belakangnya. Menurut Jaina sebenarnya ia tak salah apa-apa karena sedari awal gorila itulah yang jelas pertama kali memulai ini semua. Di mana kini tampak dirinya dengan semakin gugup menghadapi para pria yang kini ada di depannya. Kemudian segera dilanjutkannya. Menurut pria tersebut, mereka juga tak begitu masalah untuk memukul seorang pria ataupun wanita yang bermain-main dengan mereka semua. Dan mereka pun segera mendekatinya untuk bergegas menyelesaikannya. Tunggu, jangan mendekat atau aku akan menyemprot kalian lagi. Oi, apa sih yang kalian lakukan? Tanya Daegun dari arah belakangnya. Di mana kini terlihat ia pun merasa penasaran dan bergegas kembali untuk melihat situasi yang sedanglah terjadi. Yang mana ia pun mengerti akan adanya seorang gadis yang sedanglah diganggu oleh 4 pria lainnya. Kemudian kini tampak Jaina yang sudah mulai menangis karena dirinya benar-benar sudah merasa sangat khawatir. Hingga ia pun tak lagi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kini Daegun telah coba datang dan menghentikan aksi mereka semua. Sehingga perasaan lega pun kini mulai dimilikinya. Memangnya apa urusanmu? Cepat kau pergilah, ini bukan apa-apa kok. Woi, apa kau tuli? Dia bilang pergi, dasar bada jidingadan. Ungkap mereka berdua yang mencoba mengusir Daegun dari tempat tersebut. Mendengar sesuatu yang cukup janggal dari teman-teman di sampingnya, kini pria gorila itu pun segera mulai bertanya, apa sih yang sebenarnya kini tengah terjadi? Lalu mereka pun segera menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Kon Daegun, dia di sini sekarang. Apa? Benarkah? Oi, kok itu baru saja memancing perhatiannya. Ungkap mereka yang kini mulai berhati-hati karena seorang yang sedang diikutinya malah berbalik menghampirinya. Lalu tak lama kemudian kini Daegun segera mengutarakan pendapatnya. Menurutnya jika semua ini bukan urusannya, lalu mengapa beberapa menit yang lalu mereka semua terus mengikutinya, yang mana kini mereka semua pun mulai tampak gugup dalam menjawab pertanyaan yang Daegun berikan. Namun tak lama kemudian Daegun pun mulai menjelaskan apa maunya. Menurutnya dirinya saat ini dirasa cukup sibuk juga. Maka ia pun segera mengajak mereka semua menuju tempat sepi secepatnya. Sial, si brengskai ini berani sekali ya. Mau bunuh diri dia rupanya. Baiklah, ayo ikuti jalan kami. Ungkap mereka berdua menanggapi permintaan Daegun sebelumnya. Kemudian menurut Jaina kini ia merasa bingung dan cukup merasa penasaran melihat apa yang akan Daegun lakukan. Karena dirinya kini hanyalah sendirian. Apa kau mau menyelamatkanku? Tanya Jaina dalam hati. Lalu tak lama berselang kini mereka pun mulai berjalan melewati beberapa gang. Guna mencari sebuah tempat sepi di mana mereka akan segera dapat menyelesaikan permasalahan yang memanglah sudah berada di depan mata. Namun tak jauh dari situ kini malah tampak
dua orang sedang berdiri di depan mereka, di mana mereka berdua bukanlah seseorang yang berasal dari sekolah mereka. Woi woi, sudah ada orang rupanya. Siapa itu? Kalau dari seragamnya sih mereka dari SMA Teknik Bungeun. Ungkap mereka yang kini mulai mendekati di mana tempat sepi yang mereka tuju berada tepat di belakangnya. Di mana orang yang satu ini bukanlah murid dari sekolah yang sama dan ia bernama I Jungban, seorang ranker dari tahun pertama berasal dari SMA Bungeun. Di mana dirinya cukup merasa terkejut melihat apa yang saat ini ada di depannya. Hoi hoi, bukankah mereka dari SMA Gumreong? Sepertinya sudah cukup lama aku tak melihat mereka. Dan orang ini bernama Cha Jinwoo, seorang ranker dari tahun pertama berasal dari SMA Bungeun. Di mana mereka berdua sedanglah santuy nongki di tempat tersebut setelah pulang dari sekolahnya. Menurut I Jungman, mereka semua yang kini ada di depannya hanyalah sekumpulan kroco semata. Dan ia pun kini tak begitu mempermasalahkannya. Lalu dengan segera dirinya memerintahkan anak dari SMA Gumryong untuk menyingkir dari tempat tersebut. Tapi tunggu sebentar, kau tahu Won Wong kan? Kim Won Wong. Aku di sini perlu melakukan apa yang sedang diperintahkan oleh Won Wong. Ungkap dirinya yang merasa cukup gugup menghadapi dua murid dari SMA Bungeon. Di mana teman-temannya pun kini juga merasakan hal yang sama. Mendengar sebuah nama yang tengah sesaat lalu disebutkannya, kini Daegun mulai memahami siapa otak dari permasalahannya kali ini. Namun ia masih memilih untuk diam dan coba mengamati situasi. Oh, Kim Won Wong ya. Jadi begitu, sepertinya si Brain Sky itu sedang mempekerjakan orang lain rupanya. Namun sekali lagi, ia pun segera mengingatkan untuk mereka semua, jika ia terus menggunakan nama Won Wong dengan seenaknya, itu pasti sebagai pertanda ia sedang diminta untuk diajar oleh mereka semua. Baiklah, aku akan mengalah untuk kali ini. Semoga harimu menyenangkan. Ungkapnya sembari ia pergi dari tempat tersebut. Lalu menurut pria gorila tersebut, dirinya kini sedang tak beruntung hingga seakan ia sedang menemui hari sialnya. Dan ia pun masih saja merasa kesal karena berjumpa dengan anak-anak Bungeun yang tak sesuai dengan rencananya. Lalu tak lama kemudian Cha Junwoo yang juga turut pergi meninggalkan tempat itu. Namun kini dirinya seakan sedang memperhatikan sesuatu dari anak SMA Gumreong yang baru saja dilaluinya. Kemudian ia pun segera bertanya, bila gadis di belakangnya apakah merupakan bagian dari kelompok mereka? Dan ia pun segera menjawab, bila ia bukan seperti apa yang diperkirakannya. Namun di mana kini tampak Daegun dari tadi hanya berusaha fokus untuk mengamati apapun itu yang saat ini ada di depannya. Dan ia pun coba menelaah seluruh situasi maupun keadaan yang akan segera dihadapinya. Beralih sisi di mana kini tampak sebuah ruko dengan sebuah tempat hiburan di dalamnya. Yang mana tempat ini merupakan sebuah penyewaan komputer di mana orang biasa memainkan sebuah game atau menghabiskan waktu dan mencari kesenangan di dalamnya. Hei, kau bilang kau akan segera membereskan murid pindahan itu. Kenapa kau malah di sini? Tanya Yojiseo sembari ia asik memainkan game dari komputernya. Oh, soal anak baru ya? Aku menyuruh Yang Jinmo untuk segera mengurusnya, jawab Won Wong menanggapi. Lalu menurut Yojiseo, mengapa Won Wong bisa merasa yakin akan pilihannya menggunakan Yang Jinmo karena tidak akan mudah bila berurusan dengan murid baru tersebut. Namun tak lama kemudian Won Wong segera menjelaskannya.
Menurutnya mereka itu kuat, bahkan jika memang nantinya mereka tak mampu menghabisinya, ya setidaknya Daegun tak akan bisa datang ke sekolah bila dirinya sudah dikeroyok oleh mereka semua. Kemudian bila berbicara soal kekuatan, mereka itu cukup kuat karena saat mereka berkelahi bersama, mereka akan sekuat murid tahun keempat. Selain itu, jika mereka bisa membereskan semua permasalahan ini dengan cukup baik, maka murid pindahan itu pastilah tak akan berani lagi untuk macam-macam dengan mereka. Ya semua itu jika memang mereka berhasil, tapi jika dia tetap keras kepala, maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya, tegas Wonwong kali ini. Kemudian kini tampak Daegun sedanglah berada di tempat yang cukup sepi guna menyelesaikan permasalahannya dengan posisi 1 lawan 4. Namun tak lama dari situ kini tiba-tiba saja terdengar seseorang mulai berkata, "Hei, kalau begitu apa aku bisa pergi sekarang?" Tanya Jaina yang merasa tak nyaman dengan situasi yang tak sengaja turut menyeretnya. Dan dengan segera pria gorila itu pun melarangnya, di mana dirinya hanya menyuruh Ina untuk terus saja diam dan melihatnya. Karena dirinya akan segera beraksi mengajar musuh yang berada di depannya. Lalu kini Daegun pun mulai mengamatinya. Menurutnya ia tak begitu mengerti apa alasan dari gadis ini mengikutinya sejak ia keluar dari sekolah sebelumnya. Mungkinkah mereka ini yang memaksanya untuk mengikutiku? Atau ia memiliki alasannya tersendiri? Tanya Daegun dalam hati. Segera lepaskan gadis itu. Dia tak ada hubungannya denganku, tegas Daegun kepadanya. Hah? Melepaskannya? Kau pikir kau itu siapa? Dengan seenaknya berani menyuruh kita, ungkap pria tersebut menanggapi. Lalu menurut Jaina, sebenarnya ia pun juga merasa penasaran mengenai apa yang bisa murid baru lakukan bila melihat posisinya kini tak lagi diuntungkan. Kali ini aku harus menjaga martabatku, ungkapnya dalam hati. Lalu segera dilanjutkannya. Menurutnya tidakkah Daegun ini mengerti akan seluruh situasi yang mana dirinya kini haruslah segera bersiap untuk diajar secepatnya. Dan mereka pun harus segera pergi setelah mereka selesai menjalankan misi. Ya terserah kau saja. Oi, lalu apa kau pikir ini akan mudah? Ungkapnya sembari mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Menurut Daegun kini ia mulai memahami bila seseorang bernama Wonwong pastilah berhubungan dengan semua yang sedang terjadi. Maka ia pun tak akan pernah melupakan perlakuan yang ia dapatkan hari ini. Lalu kini tampak Daegun yang segera mengingatkan pria gorila tersebut untuk tidak macam-macam dengan sesuatu dari dalam mulutnya. Karena ia paling tidak suka bila seseorang sengaja merendahkannya supaya terlihat kuat di mata yang lainnya. Namun peringatan tersebut masih saja tak dihiraukannya, seakan ia sengaja melanggarnya. Dan dengan seketika kini terlihat mulut pada cicingatan tersebut segera Daegun tutup dan ia pun segera mencengkramnya dengan begitu kuatnya. Dan ia pun kini terdorong mundur berusaha melepaskan tangan Daegun dengan secepatnya. Dan mereka yang menyaksikan itu pun merasa terkejut, hanya diam dan masih saja menatapnya. Yang mana kini tampak dorongan dari Daegun segera disusulnya dengan menahan salah satu kakinya. Sehingga ia pun kehilangan keseimbangannya. Dan dengan segera kini tampak Daegun sudah bersiap untuk melesatkan pukulannya. Yang mana pukulan tersebut ia lesatkan dengan begitu kuatnya, di mana pria gorila itu pun tak lagi sempat menghindar atau menghalau serangan yang segera datang melaju dengan begitu cepatnya. Dan benar saja serangan itu segera masuk menuju ke arah muka dengan begitu kerasnya. Yang mana Daegun benar-benar merasa emosi dengan apapun itu yang ia lakukan sesaat sebelumnya. Hingga kini terlihat satu pukulan itu mampu dengan cepat membereskannya, membuatnya segera jatuh tersungkur tak berdaya. Tak lama kemudian kini tampak Jaina yang merasa sangat terkejut melihat apa yang tengah disaksikannya.
di mana murid baru tersebut mampu mengalahkan seseorang hanya dengan memberinya satu pukulan saja. Apa ini sungguhan? Aduh, sial, dia ternyata sangat kuat. Sudahlah, aku pun tak tahu jika dia sekuat ini, ungkap mereka bertiga yang mulai menilai seberapa mengerikan seseorang pria yang baru saja diprovokasinya. Oi, dia itu jelas tadi tak mendengarkanku. Kalian tahu kan, kalau kalian melakukannya, maka nasib kalian akan seperti dia. Ungkap Daegun kepada mereka yang masih tersisa, supaya tak memaksakan diri untuk bertarung melawannya. Lalu menurut mereka bertiga, ini semua seakan sama saja. Jika mereka tak segera menghabisi murid pindahan yang ada di depannya, maka Won-Won lah yang nantinya juga pasti menghabisi mereka. Maka kini tak ada pilihan lain selain mencoba bertarung dan mengalahkannya. Kemudian mereka pun mulai maju dan mencoba menyerangnya bersama-sama. Namun apa yang terjadi? Di mana kini terlihat mereka berhenti dan tak lagi maju, seakan rasa ragu sedanglah menghantuinya karena melihat pertarungan Daegun sebelumnya mampu diselesaikan dengan begitu cepat dan begitu dahsyatnya. Kenapa kau tak jadi maju? Kenapa kau yang tak duluan saja? Oi, bukankah kalian yang membawaku ke sini untuk segera berkelahi, bukan? Jika begitu, aku saja yang mulai duluan, ungkap Daegun kali ini. Dan dengan segera kini Daegun mulai melangkah menggunakan stepnya, yang mana ia memilih segera maju untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Dan kini tampak Daegun satu langkah maju bersiap untuk menyerang lawan di depannya. Sehingga ia pun cukup gugup menghadapi Daegun yang segera datang menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini terlihat Daegun dengan sangat cepat mengganti arah serangannya. Karena sedari awal ia pun tahu bila mereka sebenarnya sedang melakukan beberapa trik untuk mengelabuhinya. Namun bukan Daegun bila ia mampu dengan mudah dikalahkannya. Dan kini terlihat seseorang kembali maju untuk melesatkan pukulannya karena melihat sebuah celah di mana Daegun masih sibuk menghadapi lawan di sampingnya. Namun lagi-lagi Daegun masih saja mampu menepisnya dan ia pun dengan mudah menghindari serangan tersebut. Yang mana sesaat setelahnya kini tampak Daegun bersiap melesatkan serangannya ke arah musuh yang berada tepat di depannya. Ya, meskipun ia sendiri belum sempat memutuskan untuk menyerang ataupun bertahan karena Daegun sudah melompat dengan sangat cepat menyergapnya. Dan benar saja kini tampak pria tersebut segera terpelanting mundur setelah menerima pukulan telak Daegun yang berserang tepat di mukanya. Bahkan pukulan tersebut ia lepaskan dengan cukup bertenaga, yang mana kini tampak serangan itu pun mampu membuatnya segera pingsan terkulai tak berdaya. Dan kini tampak di mana mereka berdua terlihat benar-benar kewalahan menghadapi satu orang yang kini tengah berdiri di depan mereka. Yang mana perasaan ragu dan tak percaya diri kini mulai dirasakannya. Dasar sialan, mungkinkah dia juga langsung pingsan? Bertahanlah, kau masih bisa bertarung kan? Ini masih 2 lawan 1. Kali ini jika kita bersama pasti akan. Belum sempat selesai dalam orang tersebut menjelaskan strategi yang akan dilakukannya. Kini tampak serangan kejutan segera datang menghampirinya. Yang mana kini terlihat sebuah tendangan kuat menuju ke arah dada sudahlah Daegun lesatkan. Dan serangan itu benar-benar mengarah kepada seseorang yang sedang tak memperhatikan. Sontak tendangan itu langsung segera menghempaskannya hingga dirinya pun membentur dinding yang tepat berada di belakangnya. Dan orang itu pun kini tampak mulai merasa lemas terkulai tak berdaya. Di mana dirinya kini menyusul 2 temannya pingsan setelah mendapatkan sebuah serangan telak yang Daegun lepaskan. Lalu saat ini terlihat hanya tersisa 1 musuh yang kini masih berdiri menunggunya. Orang gila ini dasar brengskai, ungkap orang tersebut yang cukup merasa frustasi menyaksikan apa yang saat ini tengah dihadapinya. Dan kini tampak dirinya segera melesat maju dengan penuh rasa emosi maupun rasa tak percaya diri.
Namun mengingat misi itu tetap harus dijalankannya, maka ia pun tak memiliki opsi lain selain berusaha mengalahkannya. Namun apa yang terjadi? Serangan itu segera ditahan oleh Daegun, di mana ia dengan cepat menahan lengan musuhnya, lalu dengan begitu cepat pula ia melesatkan pukulan ke arah perutnya. Yang mana serangan itu tak lagi sempat ia tahan sehingga masuk menuju target dengan begitu kuatnya. Sehingga serangan itu mampu membuatnya cukup merasa sesak setelah beberapa detik menerimanya. Namun tak berhenti di situ, di mana Daegun dengan cepat segera menarik lengan yang tengah digenggamnya dan ia pun melemparkannya menuju dinding di sebelahnya, yang mana ia pun masih tak berdaya melawan hendakan yang Daegun lepaskan seketika. Dan tak butuh waktu lama, kini sebuah sambaran dari lututnya segera maju melesat cepat ke arah mukanya, yang mana ia pun benar-benar sudah pasrah dengan seluruh keadaan yang tengah menimpanya, di mana serangan itu akan menjadi akhir dari kesadarannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat sebelum lutut itu mendarat tepat di mukanya, Daegun dengan cepat menghentikan serangannya, yang mana kini terlihat orang itu pun benar-benar sudah gemetar dan berkeringat dingin menghadapi itu semua. Wah wah, yang barusan itu sungguh berbahaya. Nyaris saja aku hampir membunuhmu secara tak sengaja, ungkap Daegun setelah ia memutuskan menghentikan serangannya. Berpindah sisi, di mana kini tampak sebuah game MMORPG yang sedang dimainkan oleh Wonwong mengalami kematian dalam quest perjalanannya, dan ia pun haruslah menggunakan diamond untuk melanjutkannya. Ah sial, aku menggunakan auto battle tapi malah gagal di tengah-tengah perjalanan. Oi oi, makanya jangan datang ke warnet kalau kau malah bermain game HP, ungkap Yoji menanggapi. Yang mana tak lama dari situ Yoji Seo pun segera memberikan pendapatnya. Menurutnya pertempuran secara otomatis atau auto battle pastinya ia pun memiliki batasan di dalamnya. Maka jadi lebih baik bila Wonwong mampu dengan bijak dalam memilih atau menggunakan auto battle untuk menyelesaikan permainannya. Lalu tak lama setelah Yoji Seo memberikan penjelasannya, kini tiba-tiba saja terdengar sebuah dering dari ponsel Wonwong yang baru saja ia letakkan, yang mana kontak di dalamnya tersemat dari SMA Bung Yun. Dan seketika Wonwon pun segera mengangkatnya. Halo, iya ada apa? Apa semuanya? Yang mana kini tampak Wonwong menjadi terkejut setelah mendengar informasi dari seseorang yang baru saja menelponnya, yang mana seakan ia benar-benar merasa tak percaya setelah sesaat lalu menyimak pesan yang didapatkannya. Berpindah waktu, di mana kini tampak pria gorila sedang berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, dan ia pun seakan ketakutan terhadap sesuatu yang ada di belakangnya, yang mana ia pun kini masih teruslah berlari melepaskan diri dari sebuah kejaran, dan dengan susah payah ia terus mencoba menjauh dengan sekuat tenaga. Meskipun berat nafas kini mulai menyelimuti seluruh dadanya, namun ia masih saja memutuskan berlari tanpa menghiraukan itu semua. Namun sesaat setelahnya ia merasa sesuatu benar-benar sedang mendekat menuju tepat ke arahnya, yang mana ia pun segera menoleh untuk memastikannya. Dan benar saja, kini tampak sebuah tangan yang begitu panjang sedang mencoba meraih tubuhnya dari arah belakangnya. Dan ia pun segera berteriak dan tak lagi mampu mengendalikan rasa paniknya. Yang mana kini terlihat sebuah tangan yang malah tampak semakin membesar terus mengejarnya, tanpa pernah ia memberi waktu untuknya sejenak dalam mengatur berat nafasnya. Tolong pergilah, sepertinya aku sudah tak kuat lagi. Namun sesaat setelahnya kini tampak sebuah cahaya dari ujung lorong yang sedang dilaluinya. Dan ia pun kini berusaha untuk segera keluar dari kejarannya. Ah, cahaya, akhirnya aku pasti bisa hidup jika aku bisa keluar dari sini, ungkapnya sembari terus berlari sekuat tenaga ke arah sumber cahaya. Seakan harapan sudah berada di depan mata. Namun kini dengan seketika tangan tersebut kembali mempercepat lajunya.
Yang mana kini terlihat ia pun kini tertangkap walaupun jalan keluar sudah berada di depan mata. Kumohon sedikit lagi, aku harus mampu melepaskan diri, ungkapnya dengan berusaha sekuat tenaga menghindarinya. Dan benar saja, akhirnya ia pun berhasil melepaskan diri dari kejaran tangan tersebut. Di mana kini terlihat pria gorila itu sudah keluar dari lorong gelap sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Bukannya sebuah solusi, ternyata cahaya itu malah membawanya ke dalam jurang yang tak berdasar. Dan sesaat itu juga kini tampak tubuh besar Daegun dengan mata memancarnya sudahlah bersiap melepaskan sebuah pukulan dengan sekuat tenaga. Yang mana dirinya kini seakan tak lagi bisa melarikan diri dari kejaran Daegun yang ternyata dari tadi terus menghantuinya. Murid pindahan, kumohon, sudahlah, hentikan, ungkapnya dengan seluruh tubuh gemetar. Di mana keputusasaan adalah sebuah jalan satu-satunya bila ia masih terus menentangnya. Dan benar saja, kini pukulan itu dengan sekejap menghantamnya. Lalu sesaat kemudian kini terlihat di mana pria gorila masih saja terkapar tak berdaya setelah melalui pertarungan dengan Daegun sebelumnya. Mimpi? Mungkinkah itu semua hanya mimpi? Ungkapnya dalam hati. Oi, apakah kau sudah bangun? Tanya Daegun sembari ia menatap pria tersebut tepat di depan muka besarnya. Yang mana ia pun kini cukup merasa lega karena perjalanan sebelumnya ternyata hanyalah sebuah mimpi dalam masa pingsannya. Lalu kini tampak di mana murid lainnya jugalah sudah mulai terbangun dengan masing-masing orang masih memegangi bagian tubuhnya yang terasa luka. Dan mereka pun segera ditertibkan oleh Daegun untuk segera berbaris seperti biasa dan segera menghadapnya. Hoi hoi, cepatlah bangun dan segera berbarislah. Dasar bada jadi ngadan, ungkap Daegun sembari ia mempercepat gerakan gorila untuk segera bangun mengikuti seluruh teman-temannya. Kuperingatkan kalian, beraninya mengeroyok seseorang seperti para pengecut yang tak tahu aturan. Namun di saat Daegun memberikan peringatan, kini tampak seseorang dari SMA Bongiun sedanglah menelepon seseorang. Yang mana seseorang tersebut tak lain adalah Kim Won Wong dari SMA Kim Reong. Hei, dengarlah, dia benar-benar berhasil mengalahkan 4 orang dan aku masih saja mengamatinya untuk sekarang, ungkapnya sembari memberikan laporan atas situasi yang sedang diamatinya. Memangnya ada ya orang yang seperti itu di antara Gold Dragon? Oh, pantas saja dia murid pindahan dari luar kota ya. Yang mana kini tampak mereka berdua masih saja bertukar informasi kepada Won Wong sembari menganalisis seseorang yang baru saja menyelesaikan pertarungan 1 versus 4 orang. Menurut Won Wong, ia pun sebenarnya sudah mendengar bila murid pindahan ini memanglah cukup kuat. Namun itu semua seakan tak masuk di akal bila mereka berempat tak lagi mampu melawannya. Baiklah, terima kasih sudah memberitahuku, ungkap Won Wong di akhir percakapan dalam teleponnya. Kemudian kini terlihat di mana Daegun sedanglah menanyakan mengenai seseorang yang sesaat lalu telah ia dengar. Dan ia pun segera menegaskan untuk pria tersebut menjelaskan kepadanya mengenai siapa orang yang memberinya perintah dalam penyergapan. Kurasa tadi kau menyebut siapa? Kim Won Wong. Apa benar dia orangnya? Tanya Daegun menebaknya. Yang mana kini ia pun menjadi cukup panik mendengar nama itu dari mulut Daegun. Lalu dengan segera ia pun coba untuk mengalihkan pembicaraannya. Karena ia pun cukup merasa takut bila Won Wong mengetahui keseluruhan situasinya. Oh, kok pasti salah dengar, bukan Won Wong kok orangnya. Namun apa yang terjadi? Yang mana kini langsung terdengar sebuah teriakan di mana saat yang lalu tangan Daegun sudahlah berada di tulang selangka dari bahunya. Dan seperti biasa ia pun segera merebasnya dengan sekuat tenaga. Dan pria gorila itu pun kini merasa kesakitan menghadapi itu semua. Menurutnya Kim Won Wong yang ia kenal memanglah cukup menyeramkan. Namun bila dibandingkan dengan murid pindahan itu, semua bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan. Karena Daegun ini benar-benar jauh lebih menyeramkan.
Maka sesaat kemudian pria itu pun segera menjelaskan, bila semua yang Daegun dengar sebelumnya memanglah sebuah kebenaran. Tapi tolong jangan bilang kalau aku yang memberitahumu, oke? Tegasnya dengan cukup takut mengenai sesuatu yang baru saja ia ungkapkan. Menurut Jaina yang sedari tadi terus mengamatinya, ia pun cukup merasa takut terhadap apa yang baru saja Daegun lakukan. Mungkinkah dia seorang gangster? Tanya Ina dalam hati. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa dia bisa ada di sini? Tanya Daegun kali ini. Lalu menurut pria gorila tersebut, gadis itu memang dari tadi terus sengaja mengikutinya. Bahkan menurutnya ia pun kini sepertinya tengah merasa jatuh cinta. Namun mendengar sesuatu yang tak jelas sesuai dengan apa isi hatinya, kini Jaina pun segera berteriak menyanggahnya. Ah, dasar pria gorila, aku tuh tidak menyukaimu. Aku kan sudah bilang sebelumnya, tapi kenapa kau masih ngotot mengatakannya? Apa kau sudah gila? Ingat, aku tuh membencimu. Apa kau tak pernah ngaca? Memangnya tubuhmu seperti manusia? Mana mukamu tuh seperti gorila? Kau sangat bau ketika aku ada di dekatmu. Kau juga tampak jorok. Dan itulah semua perkataan dari Jaina yang ia pun sebenarnya juga cukup merasa bingung untuk memberikan sebuah alasan mengenai keberadaannya, hingga kata-kata tak jelaslah yang mampu diucapkannya. Tapi sungguh aku benar-benar merasa kalau kau terus mengikutiku dengan cara yang mencurigakan, ungkap pria gorila menjelaskan sekali lagi mengenai pengamatannya. Dan lagi-lagi Jaina pun kembali dengan gugup menyanggahnya. Mengikutimu? Kok itu mungkin terlalu banyak nonton film, dan itu semua salah paham tahu. Bukan seperti itu. Sudahlah, percayalah padaku, ungkap Jaina kali ini. Dan ia pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan sedikit penjelasan untuk mereka. Menurutnya ia adalah orang yang tidak suka bila harus ikut campur dalam masalah seseorang, terlebih untuk para barbar seperti mereka. Maka ia pun segera bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Namun tak jauh dari situ kini terlihat dirinya melewati dua anak dari SMA Bongyun yang dari tadi mengamati jalannya pertarungan dari arah belakang. Lalu menurut Jaina, mereka semua itu sama sekali tak tampak seperti murid pada umumnya, namun malah terlihat mirip gangster yang pernah dilihatnya. Dan dengan perasaan cukup takut, ia pun bergegas pergi dengan mempercepat langkahnya. Bagaimana? Tampangnya cantik bukan? Ya, kurasa begitu. Hei, dengarlah. Dia memang berbeda dengan para perempuan yang ada di sekolah kita. Ah, sudahlah. Ayo kita segera pergi, ungkap mereka berdua di akhir pengawasannya. Tak lama kemudian kini terlihat di mana Daegun sudahlah menyimpan nomor telepon dari pria gorila. Maka untuk hari kedepannya ia pun akan segera dengan mudah mendapatkan sebuah keterangan mengenai siapa Won yang akan segera dihajarnya. Oi, ingatlah bahwa si Brand Sky Won itu di hadapanku, dan jangan sampai kau melupakannya, karena hingga datangnya waktu aku mengajarnya, aku pun tak akan pernah melupakannya. Tegas Daegun kepada pria gorila di akhir percakapannya. Yup, sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part keempat. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. Set you free.